Selamat malam, pagi, siang, sore. Udah lama nih gue gak bikin konten. Akhirnya gue bikin lagi. Karena kemarin tuh gue lagi sibuk sama tugas kuliah. Jadi ya gak sempet bikin konten. Dan berita baiknya, akhirnya gue punya waktu untuk bikin konten lagi. Lanjut aja ke pembahasannya. Kali ini sih gue pengen ngebahas tentang kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita. Meskipun kamu jomblo ataupun enggak, ini bakal relate ke kehidupan kalian. Seandainya kalian sedang mengejar seseorang nih, baik itu belum didapetin, berarti itu mengejar secara harfiah. Atau yang lagi ngejalanin hubungan, atau yang sedang berjuang bareng, atau enggak, itu juga bisa dibilang kamu tuh sebenarnya sedang mengejar cinta kamu sekarang atau enggak sih? Well, buat gue kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita, jawabannya itu ada di diri kita masing-masing. Karena kita semua punya toleransi yang berbeda-beda untuk pasangan kita masing-masing atau untuk seseorang yang kita sayang masing-masing. Jadi gue cuma bisa mengarahkan, mari kita bikin list yang melibatkan hati dan pikiran kalian yang berkomunikasi dengan baik untuk memutuskan apa yang terbaik untuk kalian hari ini. Jadi jangan cuma dengerin kata-kata hati doang, tapi otaknya dikesampingkan gitu. Logika dijauhi, gak didengerin pendapatnya. Semuanya cuma berdasarkan tapi gue masih sayang sama dia, tapi gue gak bisa ke lain hati. Gue cuma maunya dia yang ada di hidup gue. Semuanya cuman kata-kata hati yang misalnya kalau diturutin, yang kalau misalnya dibiarin, dia mendominasi keputusan-keputusan kamu. Yang ada kamu bakal sakit hati doang. Jangan ngebiarin cinta itu menyakiti kamu, apalagi berkali-kali. Tapi tolong jangan biarin cinta itu ngebuat kamu ngerasa memang layak untuk disakitin seumur hidup kamu. Karena balik lagi, sebelum kita mencintai seseorang di luar sana, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Karena tujuan yang ngejalin hubungan adalah supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa merasa dilengkapi dengan apa yang jadi keputusan kita untuk menaruh seseorang itu di dalam hidup kita. Jadi misal kalau dengan hal seperti itu kita nggak dapet bahagianya, menurut gua butuh dipikirin 2 kali mungkin, atau mungkin lebih dari 2 kali untuk menentukan apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan atau enggak. Meskipun cinta adalah kepada siapa kita bersedia patah hati, tapi ingat, patah hati adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hubungan itu. Kalau misalnya di dalam hubungan itu ternyata nggak ada kebahagiaan yang kita dapat, terus buat apa kita bersedia patah hati?
patah hatinya juga harus ada timbal baliknya. Ya karena sedih dan senang datangnya satu paket. Kalau misalnya sedihnya udah didatang di hubungan kamu yang sekarang, tapi senangnya gak dapet, mungkin datangnya setelah kamu memutuskan untuk berhenti berhubungan sama orang itu dan ngelanjutin hubungan yang baru dengan yang lain. Kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita? Jawabannya adalah ada di diri kita masing-masing. Setelah kita berkompromi dengan otak kita dan hati kita, bertanya secara objektif yang adil, tidak membuat keputusan yang didasarkan oleh apa kata hati aja gitu ya. Jadi benar-benar real keputusannya. Sebanyak apa hubungan ini membahagiakan kamu, dan sebanyak apa juga hubungan ini membuat kamu ngerasa sakit hati. Kalau kamu ngerasa, setelah di list apa aja yang ngebuat kamu bertahan dan apa aja yang harusnya ngebuat kamu berhenti bertahan, kamu dapat apa aja yang membuat kamu bertahan, kamu dapat nih. Apakah dia masih layak untuk diperjuangkan atau tidak, baru kamu bisa putuskan hubungan ini layak untuk diterus atau mendingan sekarang nyerah aja gitu. Karena kebanyakan dari kita cuman ngerasa bentar, gue pernah denger quotes bahkan bilang cinta itu tidak pernah mengenal kata lelah, tidak pernah mengenal kata menyerah. Well, menurut gue itu cinta yang membabi buta. Karena balik lagi, kalau misalnya ternyata gak ngebahagiain, buat apa dilanjutin? Buat gue, kita harus tahu kapan untuk menyerah mengejar cinta kita, yaitu saat perjuangan yang kita lakukan sekarang ternyata gak membuahkan hasil apa-apa, atau hubungan ini ternyata gak berkembang sesuai yang lebih baik, gak tumbuh untuk menjadikan kita seseorang yang jauh lebih baik, atau ternyata di antara kita menemukan seseorang lain yang lebih baik dari kita, yang ternyata akhirnya ngebuat kita bukan the one and only lagi gitu ya. Ya, menurut gua gak masalah menyerah untuk saat itu gitu. Karena ya mungkin aja itu adalah jawaban dari Tuhan. Mungkin selama ini kamu bertanya, meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik, terus kalian dikasih masalah-masalah di dalam hubungan sebagai jawaban bahwa ternyata dia bukan yang terbaik buat kamu. Tuhan sudah mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik untuk kamu nantinya sebagai pengganti. Kalau kamu ngerasa, dan gue takut nantinya meskipun gue tahu dia nyakitin gue, meskipun gue tahu ini adalah waktu yang tepat untuk menyerah, mengejar cinta gue, tapi gue takut kalau misalnya dapat orang lain itu dapat melakukan hal yang sama aja, atau mungkin gue mencintai seseorang yang lain yang bisa membuat gue ternyata bakal sakit hati lagi. Gue gak mau kayak gitu. Well, inilah namanya cinta.
Maksudnya, kalau kita pengen ngadepin bahagianya, lo harus coba-coba terus untuk mencari seseorang yang tepat untuk kita. Ada hikmah di balik hati yang disakitin. Hati kita bakal makin kuat, dan jangan khawatir kita tidak bisa mencintai seseorang yang baru cuman karena kita merasa mencintai satu orang aja. Karena gua amat sangat yakin Tuhan mendesain hati kita tuh udah kayak yang paling sempurna. Pokoknya hati kita udah didesain untuk bisa mencintai lebih dari satu orang. Yang terjadi mengapa kita bisa mencintai keluarga, mencintai teman, mencintai pacar, terkadang masih keinget mantan. Hati kita cukup luas untuk menyimpan banyak hati di situ juga. Jadi jangan pernah khawatir kamu gak bisa mencintai seseorang yang baru, apalagi untuk kamu. Buat yang ngerasa lagi trauma gara-gara cinta, jangan khawatir, pasti suatu saat nanti kamu perlahan-lahan bakalan izinin orang baru untuk masuk ke hidup kamu. Silakan dipikirin baik-baik secara objektif. Apakah ini waktu yang tepat atau tidak untuk menyerah buat cinta kamu yang sekarang lagi dijalanin? Kamu putusin sendiri. Tapi ingat, waktu memutuskannya harus objektif. Jangan cuma libatin hati, tapi libatin segala logika. Dan segala hal-hal yang bisa jadi input yang baik buat menentukan keputusan itu. Jangan pernah khawatir kamu gak pernah bisa ngadepin orang baru yang lebih baik, karena Tuhan udah janji sama kita kalau ada sesuatu yang diambil dari kita, maka Ia akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan khawatir. Sekali lagi, terima kasih sudah dengerin episode yang ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Buat yang belum subscribe dulu ah. Jangan sampai lupa boboiboy. Sekian dari gua. Assalamualaikum.